Kita tahu kalau jarum pasti punya pembuat dan pemilik. Kita juga tahu kalau setiap huruf pasti punya penulis. Itu masuk akal, iya kan? Lalu bagaimana mungkin tubuh manusia yang tertata sangat rapi tidak punya pencipta? Banyak orang yang mengabaikan betapa ajaibnya penciptaan ini. Mereka berpikir kalau manusia terbentuk dari atom-atom yang menjadi satu. Mereka menganggap manusia hanya sebagai hewan yang bisa berbicara. Lucu banget kan? Orang-orang itu tidak tahu kalau tindakan mereka yang membantah keberadaan Sang Pencipta sangat tidak masuk akal. Oleh sebab itu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan agar kalian dapat memikirkan topik ini secara detail. Tubuh manusia terdiri dari banyak bagian, seperti tangan, kaki, dan organ dalam. Bagaimana mungkin atom yang buta bisa menciptakan tangan, kaki, dan organ? Pikirkanlah, atom yang sama sekali tidak punya pengetahuan tentang kehidupan, mampu menciptakan tubuh manusia yang hidup. Serius? Bagaimana mungkin atom mata bisa menciptakan mata yang bisa melihat matahari, padahal atom itu sendiri tidak bisa melihat matahari? Apakah atom telinga bisa menciptakan sepasang telinga, padahal atom itu sendiri tidak mampu mendengar? Apakah atom lidah yang tidak mampu mengecap bisa menciptakan sebuah lidah? Apa mungkin? Ayolah, apa itu masuk akal? Lanjut, kita tahu kalau atom itu tidak punya pola, iya kan? Lalu bagaimana mungkin atom bisa menciptakan organ yang begitu sempurna sampai membuat kita berpikir kalau pasti ada pola khusus yang dipakai untuk mencetak organ-organ itu? Organ-organ itu adalah bukti betapa ajaib penciptaannya. Bagaimana mungkin atom yang sederhana bisa menempatkan organ-organ di tempat yang tepat di tubuh kita? Bukan hanya itu, bagaimana mungkin atom bisa tahu organ apa yang penting bagi tubuh kita? Semua itu hanya bisa terjadi dengan sifat tertentu, seperti abadi, berkehendak, berpengetahuan, dan berkuasa. Dan kalian ingin memberikan semua sifat ini ke atom yang bahkan tidak punya salah satu sifat tadi. Serius? Ayo kita simpulkan. Ada dua opsi. Atom yang berkehendak, berkuasa, dan pengetahuannya tak terbatas. Atau atom-atom itu hanyalah ciptaan Tuhan. Kita hidup di alam semesta. Di alam semesta ini ada jutaan galaksi, jutaan sistem galaksi. Bukankah kehidupan telah terjadi di dalamnya? Haruskah kita membenarkan itu sebagai kekuasaan Allah? Adakah kemungkinan yang lain ini hanya sebuah kebetulan? Ini mungkin saja terjadi secara matematis. 10 pangkat 10 pangkat 123 dibanding 1. Jadi, ada kemungkinan walaupun rendah. Jadi, kebetulan itu mungkin. Paham nggak? Oke, mari kita bicarakan ini dengan cara yang bisa kamu pahami. Sekarang aku punya permen. Aku melemparnya ke meja. Setelah melemparnya, jika aku mengatakan masing-masing akan kembali dengan warna yang sama, apakah kau akan percaya padaku? Iya, aku akan percaya, walaupun kemungkinannya kecil. Jika aku mengatakan mereka akan berada di satu garis yang sama secara bersamaan, apakah kau akan percaya padaku? Baiklah. Apakah kamu akan mempercayaiku jika aku hanya punya satu kemungkinan? Haruskah kita mencoba 10 pangkat 10 pangkat 123? Sebenarnya aku harus memikirkan lagi tentang justifikasimu itu. Terus gimana? Apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Kami mencoba untuk menyadari kekuatan di balik semua peristiwa ini, yang coba Anda nilai sebagai kebetulan dengan mata tertutup. Bahkan permen ini adalah sesuatu yang tidak mungkin merupakan sebuah kebetulan. Ketika sebuah ledakan menyebabkan kerusuhan, bagaimana bisa ada arti ledakan seperti itu akan tercipta? Sistem yang begitu sempurna. Dunia ini berputar dalam orbitnya sendiri mengelilingi matahari, dan planet yang lain berjalan di orbitnya masing-masing, yang sudah diciptakan untuk mereka masing-masing, seperti tentara yang diperintah, tanpa kebingungan tentang perintah yang ditujukan pada mereka. Matahari, bumi, dan semua planet, serta perhitungan tepat di antara mereka. Lapisan atmosfer yang seimbang, ribuan hewan dan manusia, serta manusia yang membutuhkan keberlangsungannya, tersediaannya, dan cara kerjanya, kemampuan mereka untuk hidup, tanpa mengganggu satu sama lain dalam sebuah keteraturan yang luar biasa. Jika kita mendalami lebih, struktur sempurna tubuh manusia, mata, telinga, otak, sel, sistem DNA yang menakjubkan, dan ratusan, bahkan ribuan tanda dan bukti keteraturan yang lain yang tidak akan pernah bisa dijelaskan sebagai kebetulan semata. Lihat, siapa yang punya kekuatan untuk ikut campur dalam keteraturan yang luar biasa ini, kecuali Dia, Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas, yang pengetahuannya abadi,
dan kebijaksanaannya tak berakhir. Karena jika seseorang yang tidak bisa mengatur semua ciptaan itu ikut campur dalam urusan penciptaan itu, ia pasti akan mengacaukan. Kamu mengerti? لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون